Epistemologi dan personifikasi Waliullah et Alwiyan Rakyat Biasa. Citangkil Cilegon, Matailang24.com, meyakini keberadaan Waliullah dan karomah berarti mengamini wahyu. Sebaliknya, tidak percaya terhadap eksistensinya tak ubahnya mengingkari wahyu. Namun demikian, meski saya percaya adanya Waliullah tapi saya tidak begitu saja percaya terhadap pernyataan orang yang mengaku mengetahui hakikat kewalian seseorang kecuali terhadap apa yang telah Allah dan Rasul-Nya sebutkan. Saya juga tidak percaya atas pengakuan diri seseorang sebagai Waliullah kecuali sosok tersebut tertulis dalam teks wahyu atau sabda Nabi. Oleh karenanya, kita tidak patut menerima atau membenarkan sesuatu yang tidak terkonfirmasi dalam nas atau teks-teks suci. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Bahrul Mazhab, dasar argumentasi dari suatu kesaksian adalah pengetahuan melalui penglihatan dan atau pendengaran tentang apa yang disaksikan oleh saksi. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Qis, Al-Isra, 36. Oleh karena itu, kita tidak boleh secara gegabah memberikan stigma, merendahkan, atau bahkan memusuhi siapapun, terlebih kepada orang-orang yang secara lahiriah merupakan ahli ibadah, selalu beramal saleh, istiqomah menjalankan syariat, berakhlak mulia, dan tidak pernah berdusta. Boleh jadi dia adalah sosok yang disebut Waliullah itu, atau bisa jadi sosok Waliullah itu adalah seorang santri yang nampak biasa saja. Demikian pula tidak patut gegabah terhadap sosok-sosok yang tampak tidak mencerminkan kesalehan lahiriah. Kita diminta untuk tetap menampilkan sikap terbaik, karena boleh jadi di balik tampilan yang tidak istimewa menyimpan keparipurnaan spiritualitas dan kalbu sehingga menjadikan dirinya dekat dan dikasihi Allah SWT. Sungguh, Allah murka terhadap orang-orang yang merendahkan dan memusuhi para walinya. Lantas, bagaimanakah syarat seseorang bisa dianugerahi derajat Waliullah? Perhatikan firman Allah SWT berikut ini. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Qis, Yunus, 62. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Qis, Yunus, 63. Jika syarat utama Waliullah adalah beriman dan bertakwa menurut penilaian Allah dan bukan menurut pandangan manusia, maka dengan demikian yang sangat mengetahui keimanan dan ketakwaan seseorang secara hakikat hanyalah Allah SWT. Manusia hanya dapat mengetahui yang tampak secara lahiriah saja, itu pun sangat mungkin berpotensi tertipu. Allah SWT berfirman, "Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah Allah yang maha mengetahui hakikat tentang orang yang bertakwa." Qis, An-Najm, 32. Untuk mengatakan bahwa diri sendiri suci saja dilarang apalagi tanpa ilmu atau pengetahuan dari Allah mengklaim orang lain adalah orang suci. Misalnya, ada ungkapan populer tentang klaim kewalian. Tidak ada yang tahu perihal kewalian seseorang kecuali wali itu sendiri. Sama halnya dengan, tidak akan tahu perihal orang yang bertauhid kecuali Allah yang Maha Esa. Menurut ilmu balagah, khususnya ilmu badi, teks di atas adalah kalam, jinas tam, karena dua lafaz al-wali sama-sama berupa isim marifat. Jumlah huruf pada al-wali jumlahnya sama dan harakatnya pun sama. Hanya saja saya memaknai lafaz yang sama dengan makna yang berbeda. Lafaz al-wali yang pertama adalah Waliullah dan lafaz yang kedua adalah salah satu dari al-asma, al-husna atau nama Allah. Dengan demikian selaras dengan definisi jinas. Jinas adalah dua lafaz yang sama pelafalannya namun beda maknanya. Dilihat dari sisi ilmu balagah yang lain, yakni ilmu ma'ani, teks tersebut tergolong kalam khabar. Berita kalam khabar itu berpotensi mengandung kebenaran dan kebohongan. Maksudnya bertentangan atau tidak dengan kenyataannya. Dalam hal ini diperlukan faktor eksternal untuk memastikan suatu berita kalam khabar kadiyah, atau proposisi itu benar atau dusta. Maka kerja epistemologi perlu diberdayakan untuk mengecek, mengoreksi, serta memastikan suatu berita, kadiyah, atau proposisi itu benar atau tidak benar, sehingga suatu pengetahuan benar-benar layak disebut sebagai pengetahuan. Dengan demikian, teks la yariful wali ilal wali, tersebut menurut saya adalah jinas tam. Sehingga saya memahami dengan makna, tidak ada yang tahu status gelar kewalian seseorang al-wali kecuali Allah al-wali. Atau bisa juga dengan makna, tidak ada yang mengetahui Allah al-wali kecuali orang yang beriman dan bertakwa al-wali. Perihal syarat kewalian adalah beriman dan bertakwa,
yang termaktub secara terang benderang dalam surah Yunus ayat 62-63 sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian hakikat hanyalah Allah yang maha mengetahui siapa yang beriman dan bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Najm 32. Maka janganlah kalian mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang maha mengetahui tentang orang yang bertakwa. Qis, Al-Najm 32. Dalam ayat tersebut, kata huwa berkedudukan sebagai mubtada, dan alamu sebagai kabarnya dengan menggunakan isim tafdil yang bersifat superlatif bermakna yang maha mengetahui dari siapapun. Pertanyaannya, siapa yang menganugerahi seseorang gelar waliullah? Kapan seseorang bisa mengetahui pemberian gelar tersebut? Hadis berikut ini patut menjadi bahan renungan tentang kemahatauan Allah terhadap hakikat dan kesejatian takwa hamba-hambanya. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Habib Al-Haritsi telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij telah menceritakan kepadaku, Yunus bin Yusuf dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, orang-orang berpencar dari hadapan Abu Hurairah, setelah itu Natil, seorang penduduk Syam, bertanya, wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Dia menjawab, ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas dia bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya, saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridai. Allah berfirman, dusta kamu, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hashram telah mengabarkan kepada kami Al-Hajjaj yaitu Ibnu Muhammad, dari Ibnu Juraij telah menceritakan kepadaku, Yunus bin Yusuf dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, orang-orang berpencar dari hadapan Abu Hurairah, lantas Natil al-Syami, kemudian dia menyebutkan hadis tersebut seperti hadisnya Khalid bin Al-Harits. Hari, Muslim nomor 3527. Dari hadits di atas, kita bisa berkesimpulan bahwa, orang yang nampak solih secara lahiriah, ternyata Allah benamkan ke dalam neraka karena niatnya yang tidak baik menurut Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menolak atau membenarkan sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan dan bukan kewenangannya. Apalagi jika itu kewenangan Allah SWT, seperti halnya penganugerahan gelar waliullah kepada seorang hambanya hanyalah kewenangan Allah. Apakah ada manusia yang tahu kapan waktu penganugerahannya? Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Qis, Al-Isra, 36. Kecuali ketika Allah SWT telah mengabarkan kepada manusia tentang nama-nama orang bertakwa melalui wahyu dalam kitab-kitabnya dan melalui sabda nabinya maka kita wajib mengimani eksistensinya. Kita hanya bisa melihat kesalehan dan ketakwaan secara lahiriah melalui panca indera. Sementara hakikat sesungguhnya yakni batiniah hanya Allah yang maha mengetahui. Adakah manusia yang dapat mengetahui isi hati manusia lainnya yang gaib itu? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jin 26-27. Dia mengetahui yang gaib,
tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridainya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Di bagian lain Allah SWT berfirman, "Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Qis, Al-An'am, 50. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Qis, Al-Naml, 65. Nabi SAW bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hari Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Qs. Al-Isra 17 ayat 25. Lantas siapakah yang dapat melihat dan menilai isi hati seseorang? Isi hati adalah perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan pemiliknya. Namun bisa jadi Allah menampakkan isi hati seseorang kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat, tetapi Rasul tidak mengetahui seluruh perkara yang gaib kecuali diberi informasi oleh Allah sebagaimana dalam Al-Quran. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Qs. Al-Jin, 26-27. Artinya, orang yang statusnya di luar Rasulullah, misalnya ulama atau waliullah, tidak ada peluang untuk dapat mengindera terkait hal-hal gaib, karena hal tersebut terbatas hanya diberikan kepada para rasulnya yang diridhoinya. Wallahu a'lam. Penulis, @alwiyan Rakjat Biasa. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Nusantara, MUN. Redaksi Mataelang24.com. AM02.